Kami panggil Regu Putra Cabang Syarhil Quran dengan nomor peserta S106 untuk menuju mimbar. Regu Putra dengan nomor peserta S106 akan membawakan syarahan dengan judul Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul Menuju Indonesia Maju. Regu Putra dengan nomor peserta S106 akan membawakan syarahan dengan judul Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul untuk Menuju Indonesia Maju. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Sebagai hamba yang beriman, marilah kita tundukkan kepala seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Ilahi Rabbi atas limpahan rahmatnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini menghadiri medan musabaqah syarhil Quran ini sebagai salah satu syiar Islam. Seiring dengan itu, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, pembawa rahmat dan pemersatu umat. Semoga kita menjadi umatnya yang bersatu padu, bahu-membahu dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Mengawali syarhil Quran pada hari ini, marilah kita bersenandung syukur dan senandung salawat. Setuju? Ya Rasulullah, salamun alaik. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita banyak nikmat, nikmat iman, Islam, dan nikmat anugerah kepada kita rakyat Indonesia, tanah air Indonesia yang daratannya luas, membentang dari lembah sampai ngarai, buminya subur yang berisi flora dan fauna yang beraneka ragam,
Tambangnya sungguh berlimpah ruah, lautnya sangatlah luas, seakan-akan mata memandang tidaklah berbatas. Indonesia adalah zamrudnya Katulistiwa yang sejak zaman dahulu kala telah menjadi daya magnet bangsa-bangsa asing untuk menjajah kita. Namun, semua anugerah Allah itu seakan paradoks dengan kehidupan masyarakatnya. Mengapa paradoks? Karena buminya yang subur. Namun kenyataannya masih banyak masyarakatnya yang masih menganggur. Sumber tambangnya yang berlimpah ruah. Tapi banyak masyarakatnya yang hidup serba susah. Lautnya yang luas, seakan-akan ikannya tidak pernah bisa kita habiskan. Akan tetapi masih banyak masyarakatnya yang hidup dalam gelimang kemiskinan. Mengapa semua ini bisa terjadi? Salah satunya karena masih rendahnya sumber daya manusia. Hal ini terbukti bahwa di Indonesia masih terdapat labor force Indonesia 131 juta dan 50 juta di antaranya berpendidikan tingkat sekolah dasar, 37% berpendidikan menengah dan hanya 12% yang tamat perguruan tinggi. Angka tersebut merupakan angka yang masuk dalam kategori rendah di Asia Tenggara, apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa. Untuk itu, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan human resource sangat mutlak kita perlukan. Oleh kerana itu, sebagai solusinya pada hari ini, maka perkenankanlah kami menyampaikan curahan Quran yang berjudul Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul Menuju Indonesia Maju. Dengan berdasarkan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya
Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Abu Al-Is Ibnu Ismail Ibnu Al-Razas Al-Jazari dalam tafsirnya Kitab Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah mengatakan bahawa penciptaan manusia dijadikan Allah sebagai pemimpin di muka bumi. Meskipun manusia berpotensi memiliki tindakan merusak, namun manusia dijadikan Allah sebagai pemimpin di muka bumi. Meskipun manusia berpotensi memiliki tindakan merusak, tetapi Allah memiliki tujuan yang agung dan mulia, yakni membuat kemaslahatan di muka bumi. Untuk itu, agar manusia bisa menjadi pemimpin yang akan memakmurkan bumi beserta isinya, maka manusia dikaruniai oleh Allah kelebihan, baik berupa akal dan fisik yang baik, agar manusia bisa menjadi makhluk yang unggul. Dengan kualitas sumber daya manusia yang baik itulah manusia bisa menundukkan lautan, melampaui gunung-gunung, merubah batu karang, merubah kehidupan dari gelapnya kebodohan Pada terangnya kepandaian, dari gelapnya kemiskinan, Pada terangnya kemakmuran, dari gelapnya gelimang kemaksiatan, pada terangnya kebaikan. sikap hidup pasif kepada perilaku kreatif dan inovatif. Dengan membangun sumber daya manusia yang berkualitas, lebih produktif, lebih disiplin, lebih berkarakter, lebih kreatif dan inovatif, manusia yang sanggup bekerja keras dan tidak gampang menyerah, bangsa Indonesia Yang berhati putih, berotak cerdas, berkemauan baja, bersemangat seperti elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala, bergelora laksana ombak di lautan, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur bangsa kita, bangsa yang sopan, bangsa yang toleran, bangsa yang suka menolong dan prinsip gotong royong, dan selalu menjadi bangsa yang religius. Sikap tersebut wajib dimiliki segenap komponen bangsa kita, rakyatnya, pejabatnya, apalagi generasi mudanya. Mengapa generasi mudanya? Karena di tanganmu lah akan diletakkan kemajuan dan martabat di masa yang akan datang. Sebagaimana dikatakan oleh penyair Mesir Syauqi Bey yang mengatakan, Syubbanul yaum rijalul ghad. dan pepatah bahasa Inggris, the young today, the leader tomorrow. pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Oleh kerana itu, Bung Karno pernah mengatakan, berilah aku seorang pemuda, niscaya akan aku rubah dunia. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, lengan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Di hadapan kita pada saat ini masih terbentang tantangan yang harus kita hadapi. Angka pengangguran yang semakin tinggi, angka kemiskinan yang masih sering kita jumpai di hampir setiap pojok negeri. Masih banyak anak-anak yang kekurangan gizi, masih banyak anak-anak yang seharusnya menduduk di perguruan tinggi tetapi menjadi kuli. Kita bangsa Indonesia tidak boleh hanya meratapi diri, meminta belas kasihan kepada bangsa lain.
Di masa lalu, Indonesia pernah menjadi macan Asia yang disegani, menjadi pelopor bangsa lain di dunia dengan konferensi Asia Afrikanya yang melegenda. Di masa yang akan datang, insya Allah semua kejayaan itu bisa kita raih kembali, asalkan kita memiliki tekad yang kuat, mau bekerja keras dan optimisme yang tinggi, disertai dengan kedisiplinan dan kejujuran yang tinggi. Pasti kita bisa, asalkan kita mau berubah dan berusaha dan tidak surut ke belakang. Sekali layar terkembang, pantang kembali ke tepian. Dengan berdasarkan Al-Quran surah Al-Anfal ayat 53 berikut. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم وأن الله سميع عليم Sadaqallahul azim. Siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah nasib suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum, sehingga kaum itu sendiri yang merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha benar Allah yang Maha Agung. Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi juz 10 menafsirkan ayat di atas adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut nikmatnya ataupun menurunkan bencananya tanpa didahului oleh ikhtiar atau usaha manusia. Oleh kerana itu, manusia diwajibkan untuk berikhtiar dengan segala kemampuan fisiknya, tenaganya dan otaknya untuk menjemput nikmatnya dan menghindarkan diri dari segala musibah dan laknatnya. Bukan hanya berpangku tangan, bukan hanya malas-malasan, tidak mau bekerja keras, tidak menegakkan nilai-nilai kejujuran. Hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Dari syarahan yang kami sampaikan dapatlah diambil benang merahnya bahawa pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sangatlah dianjurkan oleh Allah sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran, bahawa bangsa-bangsa yang mempunyai sumber daya yang berkualitaslah yang akan memenangkan potensi kepentingan di semua lini kehidupan. Sebagai akhir dari syarahan kami, izinkanlah kami menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke sawah naik sepeda, Sepeda dikasih sama Pak Bana. Selamat berpisah para hadirin semua. sampai jumpa di Syarhil Quran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.